Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu, sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya dimanapun berada, mohon maaf kemarin mungkin terganggu dengan suara mikrofonnya. Semoga ini nanti tidak ada lagi gangguan dan bisa nyaman didengarkan. Dan tak lupa untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, di luar negeri, bahkan di rantau atau di luar pulau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semoga diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sakit semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba nanti menghadirkan sosok yang menempati pulau Jawa atau tanah Jawa sebelum era Syekh Subakir ini ya. Nanti kita akan coba hadirkan siapa beliau sebenarnya atau dari bangsa apa. Nanti kita akan hadirkan, nanti kita akan tanya-tanya nanti detailnya sebenarnya siapa nih ya sebelum era Syekh Subakir yang menempati pulau Jawa ini. Dan untuk penonton semuanya yang sudah nonton di channel kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan silahkan dibagikan untuk sahabat-sahabat lainnya yang belum tahu. Semoga di video ini bisa menambahkan keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semakin khusyuk untuk beribadah dan semakin menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Agar tak berlamaan, langsung kita mulai saja ini ya. Udah siap mas? Insyaallah. Ini mas mediatornya juga sudah siap. Jadi kita langsung mulai saja. Dan untuk teman-teman jangan lupa ya di share-share, dibagikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan izin Sang Yang Nur Jalal, bersihkanlah jasad mediator ini dari bisikan jin dan siluman energi negatif. Tidak ada yang bisa masuk selain saya tarik atau saya hadirkan. Bismillah. Dengan izin Sang Yang Nur Jalal, sosok yang menempati pulau Jawa sebelum era Syekh Subakir hadir ke dalam jasadnya mediator, kuasai seluruh tubuhnya, seluruh pita suaranya, seluruh bahasanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kun fayakun. Assalamualaikum. Sampurasun, sugeng dalu. Bisa mengenali bahasa saya. Bismillah. Bisa berbahasa manusia dan mengenali suara saya dan bisa berbahasa saya. Ya, mohon maaf deh. Ya, kalau boleh tahu dengan siapa ini? Saya dengan penghuni yang ada di Pulau Jawa. Di penghuni di Pulau Jawa. Iya. Kalau boleh tahu punya nama atau tidak? Ya, punya
Siapa namanya? Saya sebut saja Abilowo saja. Siapa? Abilowo. Abilowo. Ya. Ini mohon maaf, panjenengan dari golongan apa ini? Ya. Hamba dari golongan J. Dari golongan J. Sudah muslim atau belum? Ya sudah. Kenapa tadi tidak menjawab salam saya? Ya, mohon maaf deh. Ya nggak apa-apa ya. Ini saya coba ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar tidak ada penyusup, coba panjenengan kalau sudah muslim ingatkan syahadatnya. Ya. Coba diucapkan. Ya. Diucapkan syahadatnya dulu kalau, Ya. kalau sudah muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya protek dulu ya. Iya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjana, apabila dalam jasa predator ini berusaha untuk berbohong atau berdusta, otomatis terpental keluar dan terlempar ke kawah gunung Merapi. Ini mohon maaf panjenengan, saya panggil Mbah aja ya. Iya. Mbah Abilowo gitu ya. Iya benar. Dulu panjenengan itu semenjak kapan menempati Pulau Jawa itu? Saya menempati Pulau Jawa ini sudah terlalu lama, Den. Oh, sudah lama. Iya, sudah lama sekali. Sudah banyak penghuni dari bangsa manusia atau belum? Iya, masih sangat sedikit sekali. Oh, masih sangat sedikit. Iya. Berarti panjenengan dulu di zamannya siapa kalau boleh tahu? Ya, hamba masih waktu itu penghuni Pulau Jawa masih sangat sedikit. Setelah adanya Sang Aji Saka. Sang Aji Saka. Oh, berarti yang legenda itu ya, Aji Saka itu berarti sebelumnya Syekh Subakir ya itu? Ya benar, masih jauh jaraknya. Itu kalau boleh tahu Aji Saka itu di mana tempatnya? Ya, beliau berada di Pulau Jawa ini bagian tengah, Den. Berarti kalau panjenengan Mbak ya di eranya Aji Saka, berarti panjenengan tahu Aji Saka itu dari mana, seorang apa, berarti panjenengan tahu? Iya, iya, Den. Ya, gimana ceritanya itu? Ya, beliau dulu sebenarnya bukan orang Jawa. Loh, bukan orang Jawa bagaimana? Benar, beliau adalah manusia pendatang, Den. Oh, pendatang. Pendatang. Dari mana itu kalau boleh tahu? Dari luar pulau ini. Berasal dari jauh sana. Oh, dari jauh. Iya. Berarti bukan orang asli, orang Indonesia ini ya? Benar sekali. Kalau
di era Aji Saka itu, apakah sudah ada kerajaan atau kepemimpinan siapa gitu? Ya, waktu itu sebenarnya belum ada, Den. Yang ada hanyalah bangsa Dedemit, Gendro, dan yang lainnya dari bangsa Gaeb, Den. Nah, terus itu si Aji Saka itu kok bisa masuk? Itu termasuk golongan dari Denawa, raksasa dari bangsa kami juga, Den. Si Aji Saka itu? Bukan. Oh, gimana? Penghuni yang ada di Pulau Jawa waktu itu. Masih banyak raksasa. Benar sekali. Terus si Aji Saka kok bisa masuk itu bagaimana? Ya, beliau mengembara untuk menyebarkan keyakinan beliau, mencari menuju ke tempat Pulau Jawa ini, Den. Kalau boleh tahu itu apa yang diajarkan atau yang disebarkan? Ya, beliau itu adalah sebagai Brahmana, Den. Brahmana itu apa itu kalau boleh tahu? Ya, Brahmana adalah sebagai seorang bertapa dan mengajarkan tentang budi pekerti kehidupan ini, Den. Oh, apa di eranya Aji Saka itu masih beragama Budi itu ya? Benar sekali. Benar. Apakah yang Mbah Bilowo itu maksud Aji Saka itu apa yang di Bledekuwu itu? Iya, benar sekali. Itu rentetan beliau. Berarti kalau di situ sudah ada kerajaan dong? Iya, itu kerajaan beliau, Den. Oh, mulai ada kerajaan mulai beliau? Iya, dipimpin oleh Aji Saka itu. Benar sekali. Itu kalau boleh tahu tempatnya kerajaan atau nama kerajaannya apa itu? Ya, kerajaan beliau bernama Medang Kamulan, Den. Ya, letaknya di sekitar situ atau di daerah mana? Itu bagian Jawa, bagian tengah, Den. Jawa bagian tengah. Terus kalau itu di Bledekuwu itu bagaimana ceritanya? Kalau panjenengan mengetahui, mohon sudilah kiranya bercerita kepada saya. Waktu itu, Den, beliau Sang Aji Saka memiliki putra di situ. Iya, putra beliau sebenarnya manusia, tapi akibat dikutuk oleh beliau, Aji Saka menjadi seekor naga, dan akibat kerakusan beliau, anak beliau yang bernama Jakalinglong. Oh, yang di situ itu berarti bukan Aji Saka sendiri, tapi anaknya. Iya. Dikutuk karena keserakahannya. Iya, ketamaan anak dari Aji Saka itu tadi yang bernama Jakalinglong, dan begitu. benar sekali. Berarti waktu itu sudah ada Muslim atau Islam belum di situ? Belum ada sama sekali. Oh, belum ada. Masih ajaran Budi, Den. Terus kalau tentang apa itu yang menciptakan huruf Hono Coroko itu, yang saya baca di berita itu katanya itu ciptaannya
Aji Saka, apakah itu benar atau tidak itu? Iya, benar sekali, Den. Itu dari beliau Aji Saka. Jadi memang benar ya, itu yang menciptakan huruf atau aksara Hanacaraka itu Aji Saka itu ya? Benar sekali, itu adalah bait syair beliau, Den. Untuk mengenang, untuk menghormati kematian pengikut beliau. Tapi terus diresmikan jadi bahasa gitu akhirnya. Iya. Oh, pengikutnya dulu juga banyak itu. Sebenarnya beliau hanya membawa 2 orang, Dan masuk ke tanah Jawa ini. Oh, hanya ditemani 2 orang gitu. Iya. Ini dan yang ingin saya tanyakan lagi, itu kan banyak yang membahas atau bahasan tentang Hanacaraka itu. Katanya itu bisa untuk menarik pesugihan, bisa untuk menyantet orang, bahkan kalau diwalik itu apa namanya saya kurang tahu. Benar atau tidakkah itu? Iya, benar sekali. Itu bisa untuk apapun, Dan. Tergantung niat yang menggunakannya. Lantas siapa? Apakah dari kodamnya Hanacaraka atau dari siapa yang datang? Ya, itu memang ada yang membantu. Oh, ada yang membantu. Iya, ada kekuatan gaib yang membantu, bangsa gaib. Tapi panjenengan bisa menembus dari bangsa gaib mana ya? Ya, itu dari bangsa kami juga, Den. Baik raksasa Buddha itu ya? Iya, benar sekali. Jadi bukan karena dari, katanya kan dari Tuhan, itu enggak, berarti bukan ya? Bukan, Den. Itu ada bangsa gaib mengikuti niat nafsu orang yang menggunakan, Den. Dan itu katanya kan saya melihat di banyak kan di YouTube di apa itu, kalau mau menggunakan ada rapalannya atau apa itu, apakah benar itu seperti itu atau bagaimana? Iya, benar sekali, Den. Ada ritual-ritual khusus. Itu sebenarnya hanya untuk memanggil bantuan dari bangsa gaib itu tadi, Den. Ritual yang dilakukan oleh orang yang ingin menggunakan aksara Hanacaraka itu, Den. Berarti orang yang sudah menggunakan itu, apakah itu akhirnya kan bersekutu dengan iblis itu atau tidak? Ya, benar sekali. Karena pusatnya semua ada di sana, Den. Sebenarnya itu yang menggerakkan. Oh, yang menggerakkan dari itu iblis itu. Benar sekali. Jadi memang ya Hanacaraka itu diciptakan untuk syair, untuk mengenang apa itu sahabatnya atau temannya itu ya. Iya. Tapi terus itu apakah memang bisa digunakan ini itu arahan dari si Aji Saka atau sudah pengikutnya yang merubahnya? Ya, itu sudah ada orang lain yang memanfaatkan, menggunakan huruf itu untuk mengajarkan keyakinannya kepada yang lain, dengan mengisi kata-kata yang lain. Dan kalau sebenarnya dari Aji Saka sendiri tidak diperuntukkan untuk seperti itu ya? Bukan, itu sebenarnya untuk mengenang pengikutnya
yang telah meninggal, pengikutnya untuk mengenal pengikut beliau sebenarnya, Den. Terus akhirnya jadikan bahasa Jawa itu ya? Iya, karena waktu itu aksara Jawa ini menjadi bahasa sehari-hari oleh masyarakat. Terus untuk anaknya sendiri, anaknya si Aji Joko siapa, Linglung? Iya, benar sekali. Itu berarti sekarang masih di sana? Iya, masih menjaga Bletuku, Den. Oh, memang dikutuk untuk menjaga situ? Iya, benar sekali. Berarti si Joko Linglung itu tidak bisa kembali lagi ke alamnya ya, harus selamanya di situ atau bagaimana? Ya, beliau sampai akhir nanti akan tetap menjalani apa yang memang saat ini menjadi perintah, Den. Itu akibat kesalahannya dia sendiri itu ya? Benar sekali. Akibat ketamakan beliau. Dan katanya di berita itu kan banyak bahwa di Bletuku itu tembus sampai pantai selatan. Apakah itu benar atau tidak? Iya, benar sekali. Makanya itu memang itu lorong menuju pantai laut selatan, Den. Itu tempat keluarnya Joko Linglung, Den. Maksudnya keluar kemana ini? Keluar tembus sampai laut selatan, Den. Tapi tidak bisa kembali ke asalnya manusia gitu ya? Iya, benar sekali. Berarti ini Joko Linglung seutuhnya seperti naga atau bagaimana? Iya, beliau tetap berwujud sebagai seekor naga. Bukan separuh manusia, bukan separuh naga, bukannya? Bukan. Kalau untuk kerajaannya sendiri itu masih ada atau sudah musnah? Iya, telah lama musnah, Den. Sudah tidak ada sama sekali, karena telah lama terbenam ke dalam tanah ini akibat gunung meletus ataupun gempa bumi, Den. Jadi sudah hilang kena gunung meletus, gempa bumi, banjir itu ya? Iya, sudah terpendam. Berarti sama Borobudur itu duluan si beliau Haji Saka itu ya? Iya, benar sekali. Iya. Berarti apakah sampai sekarang itu yang menggunakan Hono Coroko itu masih ada? Masih banyak sekali, Den. Oh, masih banyak sekali. Masih banyak yang meyakini menggunakan Hono Coroko itu dianggap sebagai suatu hal yang paling ampuh. Apakah mereka yang memakai Hono Coroko itu tidak tahu kalau itu bantuan dari iblis itu? Tidak sama sekali. Mereka hanya meyakini itu sebagai warisan leluhur dan memiliki kekuatan gaib yang sangat luar biasa, Den. Berarti mereka memang belum tahu dan tidak tahu ya, anggapannya hanya dari sang penguasa, dari Tuhannya gitu ya? Iya. Benar sekali. Berarti kalau masih sangat banyak, berarti di Jawa bagian timur, Jawa Tengah, Jawa Barat masih ada semuanya itu ya? Iya, merata, masih banyak, kuat sekali, Den. Oh, begitu. Iya. Itu terakhir si Haji Saka itu
setelah musnahnya itu baru keluar Syekh Subakir atau masih ada lagi? Ya, itu masih ada lagi, Den. Muncul kerajaan-kerajaan setelah beliau. Itu masih ada kehidupan. Akan tetapi akibat penghuni Pulau Jawa ini sangat kuat, sehingga lambat laun manusia itu hilang. Kalau boleh tahu siapa itu penghuni Jawa yang dimaksud kuat itu? Dari bangsa lelembut, dari bangsa dedemit. Apakah panjenengan tahu atau mengenali? Iya. Siapa kalau boleh tahu? Para penghuni yang ada di laut selatan, Den. Dahulu tempatnya berada di Pulau Jawa ini. Siapa namanya kalau boleh tahu? Waktu itu yang paling kuat penghuni yang ada di Pulau Jawa ini. Iya, yang dari Dedemit itu kalau boleh diperkenankan namanya disebutkan siapa? Iya, waktu itu ada yang paling kuat, yang bernama Bodronoyo. Oh, yang disebut-sebut Semar Bodronoyo. Iya. Oh, baru itu ya saya ada kemarin membaca file kan yang Syekh Subakir tempur dengan Semar Bodronoyo. Iya, karena memang dia yang paling kuat di Pulau Jawa ini. Oh, begitulah. Baru itu Syekh Subakir datang itu ya. Iya, benar sekali, Den. Kalau untuk panjenengan sendiri, enak mana? Sebelum Muslim atau sesudah Muslim? Ya, sangat enak sebagai Muslim, Den. Oh, enak sebagai Muslim. Iya, bisa mengenal Sang Maha Pencipta dengan sebenarnya, Den. Tidak ingin kembali lagi seperti dulu? Tidak, Den. Sangat tidak enak sekali. Kalau hanya berisi kegelapan, gelap dan gelap, Den. Kalau untuk teman-teman kamu semuanya, apakah sudah Muslim atau belum? Ya, sebagian sudah, Den. Namun yang sebagian juga ada yang melawan. Ya, nanti semua diajak Muslim aja ya. Iya. Biar selamat nanti kan. Iya, Den, benar sekali. Ada pesan-pesankah untuk saya atau untuk sahabat-sahabat saya semuanya? Ya, mohon maaf, Den. Belum ada. Oh, belum ada. Belum bisa. Oh ya, saya juga terima kasih banyak sudah mengganggu waktu panjenengan. Saya hadirkan ke sini. Ini ada sedikit oleh-oleh dari saya, nanti mohon diterima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan terenak dan minuman terenak untuk siluman. Itu buka tangannya, ini tak kasih, nanti bisa dibawa pulang, nggak apa-apa, disimpan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Den. Ya, sama-sama. Apabila panjenengan ingin bunuh diri atau ingin kembali, saya persilahkan, nanti saya bantu keluar dari jasadnya yang kamu tempati. Iya. Mohon maaf, saya ingin kembali. Ya, salam dulu, nanti saya antar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Sang ya Allah, gaib yang ada dalam jasad Medet kembali ke tempat asal semua.
Alhamdulillah, ini tadi menghadirkan gaib yang mengetahui tentang sebelumnya Syekh Subakir. Ternyata dia menceritakan semua, ternyata si Haji Saka itu hadir sebelum Syekh Subakir. Semoga di dalam video ini bisa menambahkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan apabila dari kami ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya. Mohon dimaafkan dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.